Alaska, negara bagian dengan keindahan alam liar dan terpencil, adalah tempat alam dan budaya masyarakat adat bertemu dalam keseimbangan yang unik. Dengan hamparan pegunungan, gletser, dan tundra yang luas, Alaska merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang kaya yang telah dilestarikan oleh penduduk asli selama ribuan tahun. Kelompok-kelompok ini telah mengembangkan cara hidup yang beradaptasi dengan salah satu lingkungan paling ekstrim di planet ini, di mana berburu, memancing, dan meramu sangat penting untuk bertahan hidup. Namun wilayah ini tidak hanya dikenal karena sifatnya yang mengesankan. Ia juga menghadapi tantangan signifikan akibat perubahan iklim yang membahayakan ekosistemnya yang rapuh. Bagaimana orang Alaska berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang keras ini? Selamat datang di Mundare. Mari kita mulai. Akhir dunia, awal segalanya, Alaska adalah negara bagian terbesar di Amerika Serikat, dengan luas lebih dari 123.000 km persegi, lebih dari 2 kali luas Texas. Terletak di sudut paling barat Laut Benua, Alaska dipisahkan dari wilayah Amerika Serikat lainnya oleh Kanada dan berbatasan di utara dengan Samudra Arktik, di selatan dengan Teluk Alaska dan Samudra Pasifik, serta di barat dengan Selat Bering yang memisahkannya dari Rusia hanya sejauh 85 km. Kedekatan dengan Asia ini memainkan peran mendasar dalam sejarahnya, karena diyakini bahwa manusia pertama tiba di Amerika melalui jembatan darat ini ketika permukaan laut lebih rendah. Pemukiman manusia di Alaska sudah ada sejak lebih dari 10.000 tahun yang lalu, ketika kelompok pribumi seperti Tlingit, Haida, Yupik, dan Inupiat mulai mendiami berbagai wilayah di wilayah tersebut, beradaptasi dengan iklim dan ekosistemnya. Masyarakat ini mengembangkan cara hidup yang berdasar pada mobilitas musiman, berburu, memancing, dan meramu, memanfaatkan sumber daya alam sesuai karakteristik setempat. Kehadiran Eropa di Alaska dimulai pada abad ke-18 dengan ekspedisi Vitus Bering pada tahun 1941 yang berlayar dari Siberia ke pantai selatan Alaska. Rusia mulai mendirikan pos perburuan dengan fokus memperoleh bulu berang-berang laut. Pada tahun 1897, Kekaisaran Rusia menjual Alaska ke Amerika Serikat seharga 7,2 juta, sebuah transaksi yang tidak melibatkan penduduk asli dan awalnya kontroversial. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai strategisnya mulai diakui. Selama abad ke-20, eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, dan perikanan mengkonsolidasikan kepentingan AS di Alaska, mendorong urbanisasi, terutama di Anchorage dan Fairbanks. Pada tahun 1999, Alaska menjadi negara bagian ke-49 di Union dan mulai membentuk sistem pemerintahannya sendiri. Penemuan cadangan minyak besar di Teluk Prudhoe pada tahun 1968 dan pembangunan pipa Trans-Alaska secara radikal mengubah perekonomiannya. Medan Alaska beragam, dengan pegunungan, dataran tinggi, dan garis pantai yang mencakup Gunung Denali, gunung tertinggi di Amerika Utara dengan ketinggian 60 meter di atas permukaan laut. Sungai Yukon, yang mengalir lebih dari 3.000 km dari Kanada ke Laut Bering, adalah yang terpenting dalam hal hidrologi. Dengan garis pantai lebih dari 54.000 km, Alaska memiliki garis pantai terpanjang dibandingkan negara bagian air atau Asia lainnya. Saat ini, populasi Alaska kurang dari 1 juta, terkonsentrasi terutama di wilayah selatan, dengan Anchorage sebagai pusat perkotaan utamanya. Akses ke wilayah paling terpencil di negara bagian ini terutama melalui udara atau air, karena kurangnya infrastruktur darat. Tanah es hidup Alaska memiliki salah satu konsentrasi es terbesar di belahan bumi barat, di luar Greenland. Sekitar 5% wilayahnya ditutupi oleh gletser, setara dengan sekitar 85.000 km persegi.
Gletser ini merupakan ciri khas lanskap Alaska, tersebar di beberapa wilayah negara bagian. Gletser Alaska terbentuk di daerah dataran tinggi atau lintang tinggi di mana suhu tahunan memungkinkan akumulasi salju melebihi laju pencairan. Seiring berjalannya waktu, lapisan salju memadat dan mengkristal kembali, menciptakan massa es padat yang bergerak perlahan karena gaya gravitasi. Pergerakan ini dapat bervariasi dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter per hari, tergantung pada kemiringan, suhu, dan volume gletser. Ada lebih dari 100.000 gletser yang tercatat di Alaska, meskipun hanya sebagian kecil yang memiliki nama. Gletser-gletser tersebut diklasifikasikan menjadi gletser lembah, gletser sirkus, gletser kaki bukit, dan gletser pasang surut. Gletser lembah dan pasang surut adalah yang paling dikenal dan paling mudah diakses, membentang dari daerah pegunungan hingga perairan atau dataran rendah. Gletser yang terkenal adalah Gletser Bering, yang terletak di wilayah selatan Alaska. Dengan panjang lebih dari 160 km dan luas 5.000 km persegi, ini adalah gletser terbesar di Amerika Utara. Gletser ini mengalir dari Wrangell Sand Sungai Elias hingga bermuara di Teluk Alaska, mengalami siklus maju dan mundur secara bergantian selama berabad-abad. Ini telah menjadi objek utama untuk memantau perubahan iklim. Gletser representatif lainnya adalah Gletser Columbia, yang terletak di wilayah pesisir Alaska Selatan. Gletser pasang surut ini mengalir langsung ke laut. Sejak tahun 1980-an, bagian depannya telah mundur lebih dari 20 km, sebuah fenomena yang dikenal sebagai calving, yang menghasilkan gunung es yang mengapung dan mengubah kondisi fjord. Gletser air pasang surut, seperti Columbia dan Hubbard, berinteraksi langsung dengan lautan, memengaruhi salinitas, suhu, dan sirkulasi perairan pesisir. Selain itu, mereka juga merupakan sumber air tawar penting yang dilepaskan ke laut selama pencairan musiman, yang berkontribusi terhadap kenaikan permukaan air laut global. Gletser juga secara mendalam memengaruhi pembentukan relief Alaska, membentuk lembah, cekungan, dan dataran melalui proses erosi dan pengendapan. Fitur glasial yang paling umum meliputi lembah berbentuk U, moraine, fjord, cekungan gantung, dan danau glasial. Taman nasional seperti Glacier Bay dan Kenai Fjords memiliki topografi yang disebabkan oleh aksi erosi gletser. Selain dampak geomorfologinya, gletser memainkan peran ekologi dan iklim yang penting. Dengan memantulkan sebagian besar radiasi matahari, mereka bertindak sebagai pengatur suhu wilayah tersebut. Es yang mencair mengaliri sungai, lahan basah, dan akuifer bawah tanah, menopang ekosistem yang bergantung pada aliran air dingin yang konstan. Beberapa spesies ikan anadromous memerlukan kondisi termal tertentu untuk bereproduksi, jadi pencairan gletser sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Gletser Alaska dapat diakses dari pusat kota dan taman yang dilindungi, menjadikannya situs penting untuk observasi ilmiah dan ekowisata. Namun mereka menghadirkan tantangan karena permukaannya yang tidak stabil, dengan celah-celah tersembunyi, terowongan es, dan zona pencairan yang berubah dengan cepat, sehingga memerlukan perlengkapan khusus dan tindakan pencegahan keselamatan bagi mereka yang ingin menjelajahi wilayah ini. Gletser bukanlah struktur statis. Perilakunya merespons variasi alami dalam suhu, curah hujan, dan tekanan internal. Beberapa di antaranya disebut gletser berdenyut, berganti antara fase maju dan mundur dengan cepat tanpa penyebab eksternal yang jelas. Fenomena ini menjadi subjek penelitian di bidang geofisika dan klimatologi. Di Alaska, gletser lebih dari sekadar fitur visual atau wisata. Mereka adalah struktur dinamis yang memengaruhi iklim setempat, membentuk medan, mengatur sumber daya air, dan mencerminkan perubahan lingkungan jangka panjang. Mengamati perilaku mereka penting untuk memahami proses geofisika yang memengaruhi mereka di tingkat regional dan global. Fenomena atmosfer di utara. Jauh Alaska, yang terletak di lintang tengah dan tinggi di belahan bumi utara, mengalami fenomena atmosfer unik yang tidak terjadi di wilayah ekuator atau beriklim sedang.
Peristiwa ini bergantung pada posisi matahari relatif terhadap cakrawala dan aktivitas geomagnetik bumi. Di antara fenomena paling khas wilayah ini adalah matahari tengah malam, malam kutub, dan cahaya utara yang berubah-ubah menurut garis lintang dan waktu dalam setahun. Matahari tengah malam terjadi di wilayah utara lingkaran Arktik, seperti di Utqiagvik, sebelumnya Barrow. Selama musim panas, matahari tidak terbenam sepenuhnya selama 2 bulan. Durasi fenomena ini bervariasi menurut garis lintang. Semakin jauh ke utara, semakin banyak hari dengan sinar matahari terus-menerus. Di Utqiagvik, matahari tetap terlihat dari akhir Mei hingga akhir Juli, tanpa fase matahari terbit atau terbenam seperti biasanya. Fenomena ini disebabkan oleh kemiringan sumbu bumi. Selama musim panas di belahan bumi utara, kutub utara menghadap matahari, yang memungkinkan wilayah Arktik menerima cahaya 24 jam sehari. Meskipun sudut matahari sedikit bervariasi sepanjang hari, itu tidak cukup untuk membuat matahari terbenam sepenuhnya. Sebaliknya, malam kutub terjadi di musim dingin pada garis lintang yang sama, ketika matahari tidak dapat terbit di atas cakrawala selama beberapa hari atau minggu. Di Utqiagvik, fenomena ini dimulai pada pertengahan November dan berlangsung hingga akhir Januari. Meskipun tidak gelap gulita, tidak ada sinar matahari langsung, dan langit mungkin berubah menjadi warna senja selama jam-jam tengah hari. Durasi dan intensitas kegelapan ini bergantung pada faktor-faktor seperti kekeruhan dan cahaya yang tersebar. Fenomena penting lainnya di Alaska Utara adalah aurora borealis, fenomena elektromagnetik yang tidak bergantung pada posisi matahari. Aurora dihasilkan ketika partikel bermuatan dari angin matahari berinteraksi dengan gas di atmosfer bumi di ionosfer pada ketinggian antara 80 dan 500 km. Interaksi ini menghasilkan emisi cahaya yang diproyeksikan dalam bentuk lengkungan, tirai, atau kolom. Aurora terjadi karena eksitasi atom oksigen dan nitrogen di atmosfer. Oksigen menghasilkan warna hijau dan merah, sedangkan nitrogen menghasilkan warna kebiruan atau ungu. Bentuk dan pergerakan aurora bergantung pada kekuatan medan magnet bumi dan kepadatan partikel matahari. Cahaya utara paling terlihat di wilayah yang jauh dari polusi cahaya, terutama di utara paralel ke-60. Fairbanks, misalnya, adalah salah satu kota yang paling aktif untuk mengamati aurora karena lokasinya dalam oval aurora, tempat aktivitas paling intens. Periode dengan visibilitas terbesar berlangsung dari akhir Agustus hingga April, bertepatan dengan malam yang lebih gelap dan lebih cerah. Untuk mengamati aurora secara efektif, diperlukan kondisi atmosfer yang stabil, tutupan awan rendah, dan tidak adanya cahaya buatan. Banyak daerah pedesaan Alaska menjadi tempat menarik bagi penelitian ilmiah dan wisata astronomi. Di area ini, beberapa fasilitas dilengkapi dengan kamera dan sensor untuk merekam aktivitas aurora dan mempelajari hubungannya dengan variasi medan magnet bumi. Selain nilai ilmiahnya, fenomena atmosfer Alaska memiliki implikasi praktis. Aktivitas geomagnetik yang intens dapat mengganggu komunikasi radio, sistem navigasi satelit, dan jaringan listrik, terutama di lintang yang lebih tinggi. Badan Meteorologi dan Antariksa terus memantau kondisi angin matahari dan mengeluarkan peringatan badai geomagnetik berskala besar. Studi tentang fenomena ini merupakan bagian dari pekerjaan rutin organisasi seperti Badan Cuaca Nasional, Pusat Penelitian Universitas, dan Stasiun Pemantauan Ruang Angkasa. Pengetahuan ini berkontribusi pada pemahaman proses geofisika regional dan pemahaman global tentang pengaruh matahari pada iklim bumi. Bersama-sama, matahari tengah malam, malam kutub, dan cahaya utara merupakan fenomena alam unik yang menentukan siklus terang dan gelap di Alaska. Peristiwa ini bergantung pada faktor astronomi dan elektromagnetik, dan pengamatannya memerlukan kondisi geografis dan atmosfer tertentu.
Masyarakat adat, wilayah bahasa dan spiritualitas suku Tlingit, Haida, dan Tsimshian mendiami wilayah hutan beriklim sedang di Alaska Tenggara, tempat garis pantai berbatu dan fjord yang dalam kaya akan sumber daya laut. Cara hidup tradisional mereka berbasis pada desa-desa pesisir, yang memungkinkan mereka menekuni kegiatan memancing, berburu di laut, dan meramu. Sebaliknya, suku Yupik dan Cupik tinggal di barat daya, di daerah tundra dan delta sungai. Di sini, mobilitas musiman memungkinkan mereka memanfaatkan siklus migrasi ikan, burung, dan mamalia laut. Di Kutub Utara, suku Inupiat mendiami dataran pantai Samudra Arktik, tempat perburuan mamalia laut seperti anjing laut, walrus, dan paus sangatlah penting. Suku Aleut atau Unangan, yang mendiami Kepulauan Aleut, berfokus pada penangkapan ikan dan navigasi laut terbuka, mengingat paparan mereka terhadap Samudra Pasifik dan aktivitas volkanik di wilayah tersebut. Suku Athabaskan mendiami wilayah pedalaman Alaska, di wilayah hutan boreal, sungai berarus deras, dan lembah gletser. Sistem teritorial mereka diatur di sekitar hamparan hutan yang luas, tempat mereka berburu binatang darat seperti rusa besar dan rusa kutub, serta memancing di sungai dan danau. Masing-masing masyarakat ini memiliki sistem bahasa sendiri. Bahasa Athabaskan, Eskimo Aleut, dan Nadene membentuk peta linguistik Alaska. Banyak dari bahasa-bahasa ini memiliki struktur tata bahasa yang kompleks, dengan bentuk kata kerja yang mengintegrasikan informasi tentang orang, waktu, aspek, arah, dan hubungan spasial. Penyebaran bahasa-bahasa ini terutama dilakukan secara lisan, dan pelestariannya dipengaruhi oleh sekolah berbahasa Inggris dan urbanisasi. Spiritualitas masyarakat pribumi Alaska sangat terkait dengan lingkungan alam mereka. Kepercayaan tidak diorganisasikan ke dalam sistem keagamaan yang terpusat, melainkan ke dalam praktik yang mengatur hubungan dengan binatang, roh lanskap, dan leluhur. Bumi, laut, gletser, gunung, dan hewan dianggap sebagai makhluk yang memiliki hak pilihan, yang tindakannya harus ditafsirkan sebagai sinyal yang menuntut perhatian dan timbal balik. Dalam budaya Yupik dan Inupiat, misalnya, terdapat upacara yang dikaitkan dengan kembalinya spesies migrasi, seperti paus dan salmon. Upacara-upacara ini meliputi lagu, tarian, persembahan, dan aturan perilaku yang memperkuat rasa hormat terhadap hewan buruan dan memastikan mereka kembali pada musim berikutnya. Memancing ikan salmon, khususnya, disertai dengan ritual rasa syukur dan komitmen etis terhadap keseimbangan ekologi. Di banyak komunitas, orang mengatur kehidupan sosial mereka di sekitar klan atau garis keturunan. Dan dalam banyak kasus, wilayah dan kepercayaan spiritual saling terkait. Rumah upacara, totem, benda ritual, dan situs suci memiliki makna terkait dengan cerita asal-usul mistis, perjanjian dengan hewan roh, dan peristiwa pendirian kelompok. Elemen-elemen simbolis ini menyusun kehidupan kolektif dan siklus tahunannya. Penyaluran pengetahuan spiritual dan teritorial sebagian besar dilakukan secara lisan. Para tetua berperan penting sebagai pendongeng, pemandu upacara, dan otoritas dalam menafsirkan tanda-tanda alam. Cerita tradisional memandu perilaku anggota kelompok dalam konteks seperti berburu, memancing, dan perubahan musim. Kosmologi asli tidak membuat perbedaan yang tegas antara dunia manusia dan alam. Wilayah tidak dilihat sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi, tetapi sebagai ruang yang dihuni oleh kekuatan dan kehadiran yang harus dihormati. Pandangan dunia ini penting bagi keberlangsungan budaya masyarakat pribumi Alaska, meskipun terjadi proses penjajahan, pemindahan, dan asimilasi. Struktur sosial dan kehidupan intim masyarakat utara. Komunitas penduduk asli Alaska telah membangun struktur sosial berdasarkan kerjasama, pembagian peran, dan pembagian pengetahuan. Walaupun struktur-struktur ini bervariasi di antara berbagai masyarakat,
Semuanya memiliki prinsip-prinsip dasar yang sama terkait dengan organisasi sosial dan pelestarian tradisi mereka. Dasar kehidupan sosial dalam masyarakat ini adalah keluarga besar, yang tidak hanya mencakup orang tua dan anak-anak mereka, tetapi juga kakek nenek, bibi dan paman, sepupu, dan kerabat dekat lainnya. Jaringan keluarga ini memenuhi fungsi produktif dan edukatif, memastikan transmisi keterampilan dan perawatan bagi anggota termuda. Di beberapa komunitas, seperti Tlingit dan Haida, keanggotaan klan mendefinisikan struktur sosial. Klan bersifat matrilineal, yang berarti garis keturunan diturunkan melalui garis ibu. Eksogami, yang melarang perkawinan dalam klan yang sama, memupuk aliansi antara kelompok keluarga dan mencegah isolasi sosial. Pernikahan dianggap sebagai lembaga kolektif. Perjanjian perkawinan dibuat antara keluarga, bukan hanya antara individu, yang memperkuat ikatan sosial dan kemasyarakatan. Persatuan ini dirayakan dengan pertukaran materi, pembagian makanan, dan acara publik yang mengakui komitmen antara kelompok keluarga. Pembagian kerja dalam masyarakat dilakukan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan kemampuan. Laki-laki pada umumnya berpartisipasi dalam berburu, memancing, atau transportasi, sementara wanita bertanggung jawab dalam menyiapkan makanan, membuat pakaian, dan mengasuh anak. Namun, organisasi ini tidak kaku, dan peran dapat disesuaikan menurut kebutuhan saat itu. Mengasuh anak adalah tanggung jawab seluruh keluarga besar. Orang dewasa yang lebih tua, terutama kakek nenek, memainkan peran aktif dalam pendidikan anak-anak yang lebih muda, menularkan pengetahuan mereka melalui pengamatan, partisipasi praktis, dan koreksi langsung. Meskipun tidak ada sistem pengajaran formal, standar pembelajaran jelas dan diterapkan secara konsisten. Hubungan afektif dan pacaran diatur oleh norma-norma sosial yang menjamin keseimbangan dalam masyarakat. Di komunitas kecil, acara kelompok menyediakan kesempatan bagi kaum muda untuk bertemu, tetapi interaksi ini diawasi oleh keluarga dan aturan budaya masing-masing kelompok. Kehidupan sebagai pasangan didasarkan pada kesepakatan praktis dan tanggung jawab bersama. Dalam situasi mobilitas musiman, seperti berburu atau memancing, pasangan harus mengatur diri mereka sendiri untuk mengurus rumah tangga, mengelola sumber daya, dan merawat anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Keputusan-keputusan penting dalam keluarga dan masyarakat dibuat secara musyawarah untuk mufakat. Orang yang lebih tua atau lebih berpengalaman umumnya memiliki pengaruh lebih besar, tetapi tidak ada figur otoritas terpusat. Jika terjadi konflik, mediasi lebih diutamakan daripada konfrontasi, dan memperbaiki hubungan dianggap sebagai prioritas. Ikatan kekerabatan juga memengaruhi mobilitas dan akses ke sumber daya. Keluarga saling bertukar barang, berbagi makanan saat berlimpah harta, dan berkolaborasi dalam tugas kolektif. Jaringan kekerabatan ini bertindak sebagai bentuk jaminan sosial, terutama dalam lingkungan geografis dan iklim yang menantang. Para tetua memainkan peran utama dalam kelompok tersebut. Selain diajak berkonsultasi selama pengambilan keputusan, mereka juga mengarahkan kegiatan ritual dan membimbing yang lebih muda. Pengalaman yang mereka kumpulkan memberi mereka otoritas yang disegani, karena mereka memberikan pengetahuan yang berharga tentang lingkungan dan tradisi. Mengenai keintiman, norma sosial mengatur hubungan perkawinan dan interaksi antar generasi. Pertunjukan kasih sayang di muka umum dianggap wajar, dan kebijaksanaan dinilai sebagai tanda penghormatan terhadap kelompok. Norma-norma ini membantu menjaga kohesi sosial dan menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan harapan kolektif. Meskipun struktur sosial telah menunjukkan kapasitas untuk beradaptasi, banyak komunitas terus mempertahankan unsur-unsur tradisional, seperti sistem kekerabatan dan penyelesaian konflik, meskipun ada perubahan yang disebabkan oleh sekolah, kontak dengan pusat kota, dan kebijakan negara. Berburu dan mencari nafkah, teknik dari masa ke masa.
Berburu telah menjadi praktik penting bagi masyarakat penduduk asli Alaska yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan salah satu lingkungan paling ekstrim di planet ini. Selama berabad-abad, komunitas ini telah menyempurnakan teknik berburu dan mencari nafkah yang disesuaikan dengan kondisi iklim, fauna lokal, dan musim. Keterampilan ini yang diwariskan dari generasi ke generasi tetap penting saat ini, meskipun ada modernisasi. Di Alaska Selatan, masyarakat pesisir bergantung terutama pada perikanan laut. Perburuan mamalia laut seperti paus, anjing laut, dan walrus telah menjadi kegiatan utama masyarakat seperti Inupiat, Yupik, dan Aleut. Untuk mengakses area perburuan di lautan es, para pemburu menggunakan kayak dan kano tradisional, terbuat dari kayu atau tulang dan dilapisi kulit anjing laut, yang memungkinkan mereka bernavigasi di perairan yang dingin dan bergolak. Perburuan paus merupakan salah satu kegiatan yang paling penting. Selama musim berburu, kelompok-kelompok berorganisasi untuk menjelajah ke lautan dengan perahu-perahu kecil, menangkap paus dan cetacea lainnya. Proses ini memerlukan kerja sama kolektif dengan semua anggota kelompok berpartisipasi, mulai dari perburuan hingga pendistribusian sumber daya. Daging dan lemak paus tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga sebagai bahan pembuatan pakaian, peralatan, dan produk penting lainnya. Selain mamalia laut, kota-kota pesisir bergantung pada salmon yang bermigrasi setiap tahun melalui sungai dan danau di negara bagian tersebut. Memancing ikan salmon merupakan praktik tradisional di Alaska, disertai dengan ritual dan norma masyarakat. Ikan salmon ditangkap dengan jaring, perangkap, dan tombak. Selama musim penangkapan ikan, keluarga bekerja sama untuk menangkap dan mengawetkan ikan dalam jumlah besar, yang kemudian dikeringkan, diasapi, atau dibekukan untuk memastikan ketersediaan selama bulan-bulan dingin. Perburuan darat juga penting bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman Alaska. Karibu dan rusa besar, hewan besar di hutan boreal dan tundra, diburu menggunakan perangkap, jaring, dan tombak. Perangkap ini dibuat dari bahan-bahan alami seperti ranting dan tali, dirancang untuk menangkap hewan secara efisien dan hati-hati, tanpa menyebabkan bahaya. Pengumpulan tanaman melengkapi praktik berburu dan memancing. Akar-akar yang dapat dimakan, buah beri, kacang-kacangan, dan tanaman bergizi lainnya dikumpulkan selama musim hangat dan diawetkan untuk musim dingin. Panen ini penting untuk melengkapi makanan, dan masyarakat sering menyimpan makanan dalam jumlah besar di lumbung bawah tanah, memanfaatkan tanah yang dingin untuk menjaga hasil panen dalam kondisi baik selama musim dingin. Secara tradisional, perburuan binatang darat merupakan tanggung jawab kaum lelaki, sedangkan kaum perempuan bertanggung jawab atas pengolahan dan pengawetan makanan. Para wanita mengeringkan, mengasapi, dan menyiapkan daging untuk disimpan, juga membuat pakaian dari kulit binatang. Namun, di banyak komunitas, perempuan juga berpartisipasi dalam berburu, terutama memancing dan meramu tanaman. Peralatan berburu yang terbuat dari bahan alami seperti kayu, tulang, dan batu telah berkembang seiring waktu. Tombak, dan perangkap sebagian telah digantikan oleh senapan dan senjata modern lainnya, tetapi teknik tradisional tetap penting. Kombinasi teknologi modern dan pengetahuan leluhur memungkinkan perburuan yang lebih efisien sambil menghormati praktik tradisional. Satwa liar Alaska, korban cuaca dingin. Alaska adalah rumah bagi beragam satwa liar yang telah mengembangkan adaptasi unik untuk bertahan hidup dalam kondisi cuaca ekstrem. Kehidupan hewannya tersebar di berbagai zona ekologi, dari hutan boreal yang dingin hingga tundra Arktik dan lautan beku. Setiap spesies telah mengasah kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan yang menantang, yang memungkinkan mereka tumbuh subur di lanskap yang, meskipun indah, tidak kenal ampun.
Di daerah hutan dan pegunungan Alaska Selatan, rusa besar dan rusa berekor hitam banyak dijumpai. Herbivora besar ini beradaptasi terhadap cuaca dingin melalui bulu tebal yang melindungi mereka dari suhu rendah. Khususnya rusa besar bermigrasi ke dataran rendah selama musim dingin, tempat mereka menemukan makanan seperti kulit pohon. Meskipun ukurannya kecil, mereka lincah dan bergerak mudah melalui hutan bersalju yang lebat. Di tundra dan daerah pesisir, karibu adalah salah satu spesies yang paling representatif. Hewan-hewan ini melakukan migrasi musiman, melintasi jarak yang jauh melintasi tundra beku untuk mencari padang rumput segar. Kaki mereka yang panjang dan kuku yang lebar memungkinkan mereka berjalan di atas salju tanpa tenggelam. Selama musim dingin, bulu mereka menebal dan berubah menjadi abu-abu yang membantu mereka tetap hangat. Di wilayah paling utara Alaska, tempat lapisan es mendominasi, beruang kutub merupakan salah satu predator paling ikonik. Hewan ini mendiami pesisir Arktik, tempat ia berburu anjing laut dan walrus di es laut. Bulunya yang tebal dan lapisan lemak internalnya melindunginya dari cuaca dingin yang ekstrim. Meskipun merupakan hewan soliter, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencari makanan dan wilayah. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada es laut yang mereka gunakan sebagai tempat berburu, tetapi perubahan iklim dan pencairan es membahayakan habitat mereka. Di pesisir dan lautan Alaska, terutama di wilayah Samudra Arktik, berbagai macam mamalia laut menghuni perairan dingin. Anjing laut dan singa laut sangat penting bagi ekosistem laut, karena mereka merupakan sumber makanan penting bagi predator besar seperti orca dan beruang kutub. Spesies ini beradaptasi untuk hidup di air, dengan tubuh hidrodinamik yang memungkinkan mereka bergerak lincah di bawah air dan bulu yang menjaga suhu tubuh mereka di perairan Arktik yang dingin. Selama musim dingin, mereka beristirahat di atas bongkahan es di sepanjang pantai. Paus, seperti paus bungkuk dan paus abu-abu, bermigrasi setiap tahun antara perairan yang lebih hangat dan perairan utara yang lebih dingin, tempat mereka memakan krill dan ikan kecil. Migrasi ini disinkronkan dengan melimpahnya makanan. Paus bungkuk dikenal karena vokalisasi rumitnya yang mereka gunakan untuk berkomunikasi selama perjalanan jauhnya. Kehadiran mereka juga merupakan indikator kesehatan ekosistem laut, karena keberhasilan makan mereka bergantung pada kelimpahan mangsa di laut. Di langit Alaska, elang botak dan elang peregrine mendominasi udara. Elang botak, burung nasional Amerika Serikat, dikenal karena lebar sayapnya yang mengesankan dan kehebatannya dalam memancing di sungai dan danau. Beberapa elang bermigrasi ke selatan untuk musim dingin, sementara yang lain tetap di utara, mengandalkan sungai terbuka untuk memancing. Dikenal karena kecepatannya, elang peregrine memburu burung yang lebih kecil dan mampu mencapai kecepatan melebihi 300 km per jam. Fauna perairan Alaska mencakup berbagai spesies ikan. Salmon menjadi salah satu yang paling penting. Siklus hidup salmon adalah perjalanan migrasi yang mengesankan. Mereka lahir di sungai air tawar, pindah ke laut untuk tumbuh, dan kemudian kembali ke tempat kelahiran mereka untuk bereproduksi. Selama proses ini, salmon menjadi sumber nutrisi penting bagi banyak hewan, termasuk beruang, burung, dan manusia. Terakhir, burung yang bermigrasi merupakan komponen penting satwa liar Alaska. Setiap musim semi dan gugur, jutaan burung migrasi melintasi Alaska dalam perjalanan mereka antara utara dan selatan. Burung-burung ini sangat penting bagi keanekaragaman hayati negara bagian, menyerbuki tanaman, menyebarkan benih, dan menjadi sumber makanan bagi predator lainnya. Satwa liar Alaska telah mengembangkan adaptasi menakjubkan untuk bertahan hidup dan berkembang dalam lingkungan yang menantang. Setiap spesies telah menyempurnakan kemampuannya untuk menahan suhu rendah, kegelapan yang berkepanjangan, dan perubahan musim. Spesies ini tidak hanya penting bagi keseimbangan ekologi, tetapi juga memainkan peran penting dalam budaya penduduk asli Alaska yang bergantung pada mereka untuk mata pencaharian, tradisi, dan spiritualitas mereka.
Akses dan tantangan lingkungan, musim dan perubahan. Iklim Alaska adalah wilayah yang luas dan terpencil, terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan dan tantangan logistik yang signifikan bagi mereka yang ingin menjelajahi kekayaan alamnya. Dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga lautan es, Alaska menawarkan berbagai kemungkinan bagi penjelajah, tetapi ini memerlukan perencanaan yang cermat karena kondisinya yang ekstrim. Bab ini membahas akses ke Alaska, waktu terbaik untuk berkunjung, tindakan pencegahan yang diperlukan, dan dampak perubahan iklim pada ekosistem dan komunitasnya. Akses ke Alaska sulit karena lokasinya yang terpencil dan infrastruktur transportasi yang terbatas di banyak daerah. Sebagian besar pengunjung datang dengan pesawat, dengan Anchorage sebagai titik masuk utama, terhubung dengan penerbangan langsung ke beberapa kota di Amerika Serikat. Dari Anchorage, jalur darat, seperti Alaska Highway, memungkinkan akses ke beberapa wilayah negara bagian, meskipun banyak wilayah terpencil yang hanya dapat diakses dengan pesawat atau perahu. Fjord dan pantai Alaska menawarkan rute yang menakjubkan, tetapi ini bisa berbahaya karena cuaca yang tidak dapat diprediksi. Musim panas, dari akhir Juni hingga awal September, adalah musim paling populer untuk mengunjungi Alaska. Selama periode ini, suhu lebih sejuk, terutama di bagian selatan, sehingga memungkinkan dilakukannya aktivitas luar ruangan seperti hiking, memancing, dan mengamati satwa liar. Jalur pendakian di Taman Nasional seperti Denali dan Kenai Fjords mudah diakses, dan migrasi salmon membuat memancing menjadi aktivitas populer. Musim gugur antara September dan Oktober merupakan waktu yang ideal bagi mereka yang ingin menghindari keramaian. Meskipun suhu mulai turun, transformasi lanskap dengan warna-warna musim gugur sungguh spektakuler. Musim dingin, dari bulan November hingga Maret, sangat cocok bagi mereka yang menyukai olahraga salju seperti ski, papan luncur salju, dan mushing, naik kereta luncur anjing. Suhu dapat menjadi sangat dingin, terutama di utara, tetapi musim dingin juga menawarkan kesempatan untuk melihat cahaya utara. Musim semi, dari bulan April sampai Mei, adalah musim yang tenang, dengan suhu yang lebih hangat dan pemandangan yang berubah karena mencairnya salju. Menjelajahi Alaska memerlukan persiapan yang cermat. Cuaca yang tidak dapat diprediksi dan rute akses yang terbatas mengharuskan wisatawan untuk mengemas pakaian yang sesuai untuk cuaca dingin, bahkan di musim panas. Disarankan bepergian dengan pemandu lokal, terutama saat menjelajahi daerah terpencil. Penting juga untuk mengambil tindakan pencegahan saat berada di sekitar satwa liar, seperti beruang dan rusa besar, karena mereka dapat berbahaya jika terancam. Mengingat terisolasinya banyak wilayah, wisatawan harus membawa perbekalan makanan, air, dan bahan bakar yang cukup. Alaska sangat rentan terhadap perubahan iklim. Mencairnya gletser merupakan salah satu dampak yang paling nyata. Gletser, yang menutupi sekitar 5% dari luas daratan negara bagian, mencair dengan cepat, yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Hal ini membahayakan masyarakat pesisir dan mengganggu ekosistem perairan. Lebih jauh lagi, perubahan suhu air memengaruhi spesies seperti salmon, mengubah migrasi dan pola reproduksi mereka. Di tundra Arktik, pencairan lapisan es permanen melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, mempercepat perubahan iklim, dan memengaruhi stabilitas tanah. Infrastruktur yang dibangun di atas lapisan tanah beku, seperti rumah dan jalan, mengalami kerusakan akibat ketidakstabilan tanah. Selain itu, masyarakat yang bergantung pada lapisan es menghadapi biaya perbaikan atau relokasi yang tinggi. Populasi. Meskipun waktu terbaik untuk berkunjung bergantung pada aktivitas yang Anda inginkan, perubahan iklim dengan cepat mengubah lanskap dan memengaruhi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Sangat penting bagi wisatawan dan pihak berwenang untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menjelajahi Alaska dengan penuh rasa hormat, dengan mempertimbangkan kondisi ekstrim dan dampak perubahan iklim. Pelestarian tempat yang luar biasa ini bergantung pada kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan melindungi keseimbangan ekologisnya yang rapuh.